Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang selektivitas alat tangkap. Dalam hal ini adalah alat tangkap troll. Kasusnya adalah dilakukan sebuah eksperimen selektivitas troll dengan menggunakan troll yang memiliki koden dengan mesh size berukuran 40 mm. Ini adalah kodennya. Kemudian sehelai koden cover dipasang di belakang koden untuk mengetahui berapa jumlah ikan yang lolos dari koden. Ini adalah koden covernya. Ikan yang diuji cobakan adalah ikan Nemipterus japonicus. Untuk data yang diperoleh si peneliti adalah sebagai berikut. Jadi di sini ada selang kelas ikan yang tertangkap, kemudian frekuensi koden yang berarti jumlah ikan yang tertangkap pada koden, kemudian frekuensi koden cover yaitu adalah jumlah ikan yang lolos dari koden. Tujuan kita di sini adalah kita ingin mengetahui selection factor dari troll ini. Caranya adalah yang pertama, kita menghitung total individu yang tertangkap pada koden dan koden cover. Jadi data awal tadi, kita punya frekuensi koden dan koden cover, kita jumlahkan dari selang kelas pertama hingga selang kelas terakhir. Selanjutnya, kita menghitung SL, yaitu rasio antara jumlah individu pada koden, di sini pada kolom C, dan total individu yang sudah kita hitung tadi. Kita dapatkan fraksi tertinggal atau SL adalah seperti ini. Kemudian yang ketiga, kita lihat formula transformasi logaritmik untuk SL. Ini adalah formulanya. Jadi untuk mendapatkan SL itu adalah seperti ini, menggunakan fungsi eksponensial. Tujuan kita ingin mengetahui S1 dan S2 di sini. Nah, ini sangat sulit sekali untuk fungsi eksponensial. Oleh karena itu, fungsi ini kita rubah menjadi fungsi regresi linier dengan cara mentransformasikan secara logaritmik. Kemudian kita dapatkan ini. Dari sini kita bisa lakukan bahwa di sini adalah Y, variabel Y, kemudian S1 adalah intercept, S2 adalah koefisien regresinya atau B, atau slope, kemudian L di sini adalah X-nya atau variabel X-nya. Nah, kita sudah lakukan di sini perhitungan untuk variabel Y. Caranya sangat mudah, jadi kita menggunakan formula yang ada di sini. Jadi kita ikuti saja ini. Jadi ln dari 1 dibagi dengan SL. Kita sudah punya SL-nya. Kemudian dikurangi dengan 1. Itu sebagai variabel Y-nya. Untuk variabel X-nya, di situ adalah L bar atau nilai tengahnya. Kita bisa pakai ini. Ini kita dapatkan dari sini. Jadi kita punya selang kelas 9 dan 10. Jadi 9 sampai 10 kita ambil nilai tengahnya yaitu 9,5. Begitu seterusnya hingga selang kelas terakhir. Jika sudah, kita regresikan. Setelah kita regresikan, kita bisa lakukan seperti ini saja regresi. Jadi fungsi untuk mengetahui intercept, maka kita sama dengan intercept dari Y-nya, kelompok Y-nya itu adalah ini, kemudian X-nya itu adalah pada kolom H, seperti itu. Begitu juga untuk slope. Nilai slope juga saya dapatkan dari cara seperti itu. Yang berbeda adalah sama dengan slope Y berapa, kemudian X berapa. Setelah kita dapatkan S1 dan S2, maka kita bisa dapatkan L50. L50 di sini menginformasikan bahwa pada ukuran tersebut, ikan dapat tertinggal pada koden, jadi tertangkap pada koden, dan 50% lainnya ikan akan bisa lolos. Seperti itu. Nah, caranya adalah S1 dibagi dengan S2. Jadi ini, kita gunakan berapa S1 dibagi dengan S2, maka kita dapatkan 13,16 cm. Dari informasi awal tadi, kita sudah tahu bahwa mesh size yang digunakan atau mesh size koden yang digunakan adalah 40 mm. Oleh karena itu, kita rubah menjadi 4 cm.
Dengan begitu, kita akan bisa mencari selection factor-nya atau ukuran selektivitasnya sebesar sebagai berikut. Jadi kita gunakan rumus ini. Kita sudah tahu M-nya atau mesh size-nya, kita sudah tahu L-nya atau L50-nya, maka kita bisa dapatkan SF-nya dengan cara L dibagi dengan mesh size-nya berapa. Kita dapatkan 3,29 atau 3,3. Nah, di sini tidak ada satuannya karena ini adalah faktor. Nah, ini fungsinya untuk apa? Sebenarnya ini nanti kita akan bahas pada sheet selanjutnya. Sebelumnya, saya akan bahas bagaimana cara membuat grafik semacam ini. Jadi, caranya adalah di sini, titik biru ini kita dapatkan dari sini. Jadi, fraksi yang tertinggal. Sebagai fungsi Y-nya dan sebagai fungsi X-nya adalah L, panjang. Kemudian untuk di sini garis ini, SL estimation, jadi kita dapatkan dari sini. Jadi saya menghitung berdasarkan rumus SL ini. Jadi ini adalah SL estimation. Bagaimana caranya? Jadi di sini kita sudah punya S1 dan S2-nya. S1 dan S2 sudah kita cari sebelumnya pada persamaan regresi. Kemudian untuk L-nya, kita gunakan nilai tengah ini. Maka kita akan dapatkan grafik semacam ini. Nah, untuk aplikasi, ini kita bisa gunakan untuk language relationship. Maksudnya adalah jika kita punya nilai SF yang tadi sudah kita cari, kemudian kita memiliki beberapa ukuran mesh, kita akan bisa memperkirakan ukuran panjang ikan yang tertangkap. Jadi caranya adalah di sini adalah list dari mesh yang kita punya, kemudian di sini adalah panjang ikan yang kemungkinan akan tertangkap. Jadi di sini misalnya untuk mesh 2 maka panjang ikannya 6,6. Caranya adalah kita punya mesh-nya berapa, kemudian dikalikan dengan selection factor-nya. Begitu juga untuk aplikasi selanjutnya, ini untuk LM dan mesh. Yang perlu kita ingat bahwa penentuan mesh yang boleh beroperasi adalah ditentukan dengan LM. Jadi, jika kita punya nilai SF yang tadi kita sudah cari, kemudian kita memiliki panjang ikan pertama kali matang gonad atau LM, maka kita bisa tentukan ukuran mesh-nya. Ini sangat penting untuk kebijakan perikanan. Caranya adalah karena kita ingin mencari M di sini, maka caranya adalah berapa panjang ikan dibagi dengan SF yang sudah kita cari tadi. Nah, untuk contoh kasusnya adalah seperti ini. Jika kita sudah mengetahui panjang ikan pertama kali matang gonad adalah 18 cm, kemudian Menteri Kelautan Perikanan memberikan izin untuk menangkap ikan tersebut dengan alat tangkap troll, maka apa yang bisa kita sarankan? Jadi yang kita bisa sarankan adalah kita lihat di sini 18 LM-nya, berarti mesh size-nya adalah 5,5. Nah, alat tangkap troll yang digunakan seharusnya memiliki mesh lebih besar daripada 5,5 cm. Kenapa demikian? Karena tujuan kita adalah ingin menangkap ikan yang seharusnya sudah melewati matang gonad. Jadi sudah melakukan fungsi reproduksinya, sudah matang gonad, jadi kita bisa ambil untuk kita eksploitasi seperti itu. Jadi sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan terkait materi ini, kita bisa lakukan diskusi di Google Classroom kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.